Ya, ya ini yang kadang-kadang kami di pimpinan wilayah dan pusat agak repot. Iya. Karena seluruh bupati wali kota memprovokasi Muhammadiyah supaya yang belum ada perguruan tingginya itu supaya mendirikan gitu. Karena dengan berdirinya perguruan tinggi itu banyak hal eh, menambah nilai sebuah kabupaten kota, Iya. mulai dari nilai SDM, nilai ekonomi, dan nilai itu kedatangan mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air bahkan dunia ke tempat itu. Iya. Makanya ini kadang-kadang Muhammadiyah setempat terprovokasi oleh bupati wali kota. Padahal kita menyadari betul betapa beratnya mendirikan perguruan tinggi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel yang mudah-mudahan bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Tafsir MAG, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Juga Pak Bambang juga sehat-sehat dan keluarga. Iya, alhamdulillah. Pokoknya Alhamdulillah. resepnya satu nggak berani keluar-keluar. Pak, Pak Tafsir, ini kan Ya. saya banyak berdiskusi tentang akan segera dilantiknya 21 Hmm, kepala daerah kabupaten kota yang baru. betul, betul. Saya kan melihat apa Muhammadiyah ini, terutama di dalam misi dakwahnya, itu kan eh, selalu bersinggungan dengan para pimpinan daerah ini. Nah, Betul. kira-kira apa yang diharapkan untuk Persyarikatan Muhammadiyah ini tetap bisa menjalankan dengan baik, misinya baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan yang terakhir yang menarik kan yang di bidang ekonomi, terutama ekonomi Betul. syariah. Monggo, Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Bambang Sadono. Saya sudah diberi kesempatan untuk acara ini dan tentu bersyukur karena pilkada serentak telah berjalan dengan relatif lancar dan tinggal menunggu pelantikan yang insya Allah tidak lama lagi. Muhammadiyah sebagai ormas, bukan partai politik, pasti akan bersinggungan dengan penguasa, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Oleh karena itu, siapapun bupati wali kota yang dilantik, yang terpilih, pasti Muhammadiyah akan bersinggungan. Maka tentu harapan kami di Muhammadiyah bagaimana kerjasama yang sinergis, yang memberi manfaat, yang memberi kemaslahatan untuk umat, untuk masyarakat antara Muhammadiyah dan pemerintah, penguasa setempat diharapkan selalu harmonis dan meningkatkan kerjasama yang selama ini telah terjalin. Apalagi Muhammadiyah punya rumusan namanya kepribadian Muhammadiyah. Salah satu isi salah satu isi kepribadian Muhammadiyah itu ada 10 poin. Salah satunya adalah eh, Muhammadiyah membantu pemerintah dan komponen bangsa yang lain dalam upaya membangun bangsa dan negara. Itu salah satu kepribadian Muhammadiyah. Karena itu pasti Muhammadiyah akan bekerja sama bersinergi dengan pemerintah setempat, siapapun bupati wali kota yang terpilih. Maka harapan sekali lagi, harapan pokoknya adalah bagaimana bupati wali kota yang terpilih menjalin dan meningkatkan kerjasama yang selama ini telah terjalin. Itu Pak Bambang. Oke. Pak, saya berbicara terutama yang di bidang pendidikan tinggi itu
beberapa rektor mengatakan memang ada kaitan yang signifikan antara kinerja pemerintah daerah dengan kedatangan para peserta didik atau para mahasiswa di suatu kota atau suatu daerah. Apakah itu dirasakan juga oleh perguruan-perguruan Muhammadiyah, Pak? Ya, ya ini yang kadang-kadang kami di pimpinan wilayah dan pusat agak repot. Karena seluruh bupati wali kota memprovokasi Muhammadiyah supaya yang belum ada perguruan tingginya itu supaya mendirikan gitu. Karena dengan berdirinya perguruan tinggi itu banyak hal menambah nilai sebuah kabupaten kota. Mulai dari nilai SDM, nilai ekonomi, dan nilai itu kedatangan mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air bahkan dunia ke tempat itu. Makanya ini kadang-kadang Muhammadiyah setempat terprovokasi oleh bupati wali kota. Padahal kita menyadari betul betapa beratnya mendirikan perguruan tinggi. Ya, tapi kita memang sudah menjadi karakternya sehingga seberat apapun alhamdulillah bisa dilewati dan perguruan tinggi yang ada bisa berdiri dengan baik. Ya. Itu kan ada beberapa pemerintah daerah yang memberi fasilitas, Pak. Mungkin Ya. dan tanah dan sebagainya. Ya. Betul. Jadi walaupun tidak banyak, tetapi ada beberapa pemerintah setempat yang memberikan hibah tanah untuk pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah seperti Pekalongan, kemudian Kudus, kemudian ini yang sedang nego-nego sepertinya Purbalingga. Ya mudah-mudahan di tempat lain terjadi hal yang sama sehingga memudahkan Muhammadiyah mendirikan perguruan tinggi karena tidak murah bagaimana memiliki tanah untuk sebuah perguruan tinggi. Sehingga terima kasih pada bupati wali kota yang sudah memberikan hibah tersebut sehingga memberi manfaat dan maslahat untuk umat seluruhnya. Pak Tafsir, Ya. untuk 35 kabupaten kota ini di mana yang belum ada perguruan tinggi Muhammadiyah? Ya, jadi kita punya 25 ya. Ada 25 perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa Tengah. Muhammadiyah dan Aisyah. Karena kita punya mungkin satu-satunya perguruan tinggi tapi milik organisasi perempuan. yakni Universitas Aisyah di Surakarta. Jadi Stikes Aisyah sudah metamorfose menjadi universitas, sehingga Universitas Aisyah. Gitu. Jadi di Solo ada 2 Pak ya kalau gitu? Ada 3 malah. Jadi Solo ada 3 perguruan tinggi Muhammadiyah, ada UMS, ada UNISA, Universitas Aisyah, ada ITS PKU Solo, Institut Teknologi and Sains Kesehatan. Jadi Institut Teknologi dan Sains Kesehatan milik Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo. Sehingga ada 3 perguruan tinggi di Muhammadiyah dan Aisyah di Solo. Ya. Tapi masih ada beberapa kabupaten yang belum punya perguruan tinggi. Salah satunya yang sedang merintis, ini sedang proses adalah Purbalingga, kemudian Grobogan, itu yang sudah merintis. Kemudian Karanganyar yang belum sama sekali dan masih memikirkan apakah mendirikan tidak adalah seperti Pati, kemudian Temanggung, itu yang belum ada. Lainnya sudah ada, yakni 25 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Jawa Tengah. Ya. Pak Tafsir, kemarin saya baru saja wawancara dengan Ketua DPRD Grobogan. Itu juga bersemangat kerjasama di bidang perguruan tinggi. Jadi mungkin bisa sudah ditindaklanjuti. Betul, jadi salah satu yang sedang proses ini adalah Grobogan. Tanahnya sudah ada, wakaf dari salah seorang warga yang juga anggota dewan mewakafkan tanah pada Muhammadiyah, dan salah satu yang sedang diupayakan loh menjadi perguruan tinggi Muhammadiyah. Tapi masih taraf institut. Ini sedang proses untuk menyusun SDM. Karena sekali lagi sekarang untuk mendirikan perguruan tinggi itu dibutuhkan SDM,
sarana prasarana dan finansial, karena harus bisa menunjukkan tabungan yang konkret Ya, sebagai jaminan, ya, dan itu tidak ratusan juta tapi miliaran. ya. Pak Tafsir, katanya Ya, untuk apa semacam tabungan itu tidak hanya untuk perguruan tinggi, untuk membuka program di sekolah SMK, SMA juga sama katanya. betul. Kalau SMK itu kalau nggak salah nominalnya 400 juta. Ya, Tapi kalau perguruan tinggi itu tergantung prodi, tapi rata-rata yang kita siapkan selama ini adalah 6 miliar. ya, Ya, sehingga di Jawa Tengah di samping ada perintisan menuju perguruan tinggi, juga ada yang sedang proses metamorfose dari stikes menjadi universitas, ya, dan juga merger seperti Gombong. Itu merger antara stikes Gombong dengan Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Kebumen menjadi Universitas Muhammadiyah Gombong. Ini sudah tinggal nunggu visitasi, kemudian SK operasional menjadi universitas. ya. Juga Klaten, juga metamorfose stikes Muhammadiyah Klaten dan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten menjadi Universitas Muhammadiyah Klaten. Jadi kalau dilihat dari nilai aset dari segi pendidikan saja sudah luar biasa ya Pak untuk Oh, Muhammadiyah. iya, iya. Jadi kami di Muhammadiyah awal pendirian biasanya dengan model infak, Hmm. bisa saweran gitu ya, untuk awal perintisan. Tapi kalau sudah berkembang itu sudah berubah dengan perbankan. Hmm. Makanya pengajuan pembiayaan atau pinjaman Muhammadiyah kepada bank untuk mendirikan perguruan tinggi, mengembangkan perguruan tinggi dan rumah sakit serta sekolah itu sampai 2020 kemarin sekitar 1,3 triliun di bank. Ya. Nah, ini berkaitan dengan itu, Pak. Yang mengejutkan kan ketika Dewan Pimpinan Pusat Ya, Muhammadiyah menyatakan akan menarik dananya dari Bank Syariah Indonesia itu. ya, Itu sekarang gimana, Pak, prakteknya? ya itu kan walaupun itu pribadi belum belum organisatoris, Ya. tapi nampaknya banyak direspon karena itu kan bermula dari respon Buya Anwar Abbas selaku Ketua PP Muhammadiyah yang memang membidangi ekonomi, karena dia berpandangan kalau bank BUMN syariah itu merger kan menjadi bank besar. Ya. Nah, ketika bank itu besar dikhawatirkan itu tidak berpihak pada UMKM. Padahal mayoritas umat Islam, mayoritas masyarakat Indonesia itu bisnisnya pada level UMKM. Nah, khawatirnya UMKM nanti terabaikan. Itu aja protesnya sebenarnya. Iya. Ya, Kalau tidak salah Bank Syariah dulu juga pernah sahamnya dibeli asing kalau nggak salah malah. betul, betul. Ya, Ya. berapa termasuk dulu rencana BMI juga, tetapi nggak jadi, bisa diselamatkan gitu. Ya. Karena memang banyak tapi kecil-kecil. Ya. Maka untuk memperkuat modal dan aset, salah satu adalah merger. Ya. Pak Tafsir, Muhammadiyah ini kan terkenal dalam layanan kesehatan ya, rumah sakit. Betul. Ya, Sekarang ini kan banyak daerah yang kualan karena ada pandemi COVID ini. betul, Ini betul. seberapa besar peran layanan kesehatan Muhammadiyah? Ya, jadi masa pandemi ini beberapa rumah sakit kita itu memang kita dorong dan sudah direalisir menjadi rumah sakit yang melayani COVID-19. Bahkan ada beberapa rumah sakit yang mengembangkan sampai laboratorium kampus. Karena keterbatasan tempat, sementara pasien melimpah. Akhirnya kampus pun kita pakai, laboratorium kampus kita pakai untuk penanganan COVID-19. Salah satunya di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Sehingga kemarin ada 30 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di Jawa Tengah yang bisa melayani COVID dengan level-level tertentu, karena kita kelasnya kan juga beda-beda.
30 itu sudah total berarti semua atau masih ada rumah sakit yang lain? Jadi untuk sementara sampai hari ini Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang melayani COVID itu 30. Ya. Kalau kemudian nanti dirasa kemudian harus nambah, pasti kita akan melayaninya. Karena kan itu di Bupati. Ya. Jadi rumah sakit penanganan COVID ditunjuk oleh Bupati Wali Kota setempat. Sehingga Muhammadiyah misalnya ada yang belum, jika kemudian Pak Bupati menghendaki, pasti kita siapkan. Jadi masih berapa lagi Pak yang cadangan rumah sakit Muhammadiyah yang belum dipakai? Kita kan ada 43. Masih 13 ya? Iya, cuman yang 2 kan rumah sakit gigi mulut, berarti ada 41. Ya. Ya, jadi masih ada rumah sakit yang memang masih kecil, tetapi sudah rumah sakit. Karena kita kan ada 43 rumah sakit, yang 2 rumah sakit gigi mulut di Unimus dan di UMS. Kemudian kliniknya juga banyak. Kliniknya kira-kira ada 50, tapi yang klinik kan kita tidak berani bersiko untuk menangani COVID. Ya. Dan alhamdulillah kita juga kemarin dapat bantuan dari Temasek Singapura. Ya. Alat-alat untuk penanganan COVID. Ya. Ya Pak, itu di bidang kesehatan. Yang menarik dulu Pak Tafsir pernah bercerita untuk di bidang tadi ya mata rantai retail UMKM itu sampai sekarang sampai mana sudah Pak? Ya, jadi kita sedang mendorong dan memayungi teman-teman yang muncul dari bawah berupa sangat baru mendirikan toko-toko Muhammadiyah di berbagai cabang, bahkan ranting, juga daerah. Sehingga sampai sekarang itu sekitar se-Jawa Tengah sekitar 200-an toko Muhammadiyah. Walaupun masih baru perintisan. Ada yang sudah lancar, ada yang sudah berhasil, ada yang masih berjuang keras untuk bagaimana bisa paling enggak BEP gitu dari modal yang ada. Pak Tafsir, ini dalam rangka bantuan COVID kan ada bantuan pemerintah yang walaupun tunai, tapi kan disarankan untuk dibelanjakan di fasilitas-fasilitas setempat. Itu bisa kerjasama juga dengan toko-toko seperti itu. Ini ada nggak jaringan toko Muhammadiyah yang juga bekerja sama di situ? Jadi kita kan ada yang ngordinir, namanya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Sehingga kemarin ada bantuan modal macam-macam dari pemerintah, itu ditangani oleh namanya Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah yang daftar dan yang mengelola, sehingga pemberian modal dari pemerintah semuanya di bawah koordinasi Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Muhammadiyah di Jawa Tengah. Oke, Pak, mungkin terakhir di dalam situasi pandemi COVID ini, bagaimana pelayanan di bidang pendidikan maupun yang tadi, yang di toko jaringan tadi, pengaruhnya seperti apa? Ya pasti sangat terasa, karena sekolah-sekolah otomatis, ya mohon maaf, mengalami penurunan finansial. Karena kan yang biasanya guru di samping dalam tanda kutip gaji tetap yang ada, kan banyak aktivitas di luar kegiatan rutin yang itu ada lemburan. Nah, lemburan. Dengan cara seperti ini, lemburan itu nyaris tidak ada karena kegiatan di luar tidak ada. Yang kedua, penurunan jumlah pendaftar mahasiswa juga di sekolah tertentu mengalami penurunan. Sehingga memang guru-guru di samping kita coba bantu, kita kebetulan punya lazismu, sehingga beberapa daerah yang memang sekolah itu mengalami penurunan finansial yang drastis, kita topang dengan lazismu. Tapi memang kita juga sudah menyampaikan bagaimana pinter-pinternya guru harus berkreatif di situasi seperti ini, karena terasa sekali dampak dari COVID ini bagi para guru. Dan yang lebih repot lagi, di masyarakat kan guru dianggap mampu, Pak Bambang. Karena dianggap mampu, tidak ada guru dapat bansos. Iya.
Jadi setiap guru itu nggak ada yang dapat bansos karena dikira oleh masyarakat itu status sosialnya, ekonominya itu sudah tidak perlu bansos. Padahal seperti ini, situasi seperti ini sebenarnya mereka perlu juga dibantu. Tapi bansos itu kan belum menyentuh guru. Ini yang pernah saya sampaikan pada termasuk Pak Gubernur, supaya guru tidak selamanya mapan ekonominya. Gitu. Sehingga layak kepada Pak RT supaya jangkauan penerima bansos juga coba disentuh, didatangi guru-guru yang selama ini mungkin belum tersentuh. Terakhir, ini kan harapan segera selesainya pandemi ini kan pada vaksin. Sekarang sudah dimulai vaksin, mudah-mudahan ini segera berpengaruh. Bagaimana Pak Tafsir sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah menganjurkan atau merespon program vaksinasi ini? Ya, jadi Muhammadiyah dari pusat sudah jelas pernyataan resminya mendukung vaksinasi, dan beberapa rumah sakit Muhammadiyah itu sudah disiapkan untuk pelayanan vaksinasi. Oleh karena itu pada masyarakat tidak perlu ragu untuk divaksin. Hanya saja kita banyaknya WA, gitu ya, yang sering tidak bertanggung jawab, kemudian masyarakat terpengaruh oleh WA, sehingga menjadi sangat pro kontra menyangkut vaksinasi ini. Karena di satu pihak pemerintah dan Muhammadiyah itu sudah setuju, kemudian mendukungnya, tapi banyak WA berseliweran yang kemudian bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah, bahkan juga dengan Muhammadiyah. Jadilah kemudian ada keraguan, ada ketakutan, sehingga seperti kesannya menjadi tidak kompak untuk divaksin. Jadi kesimpulannya semua fasilitas rumah sakit Muhammadiyah akan bantu pemerintah dalam program vaksinasi, Pak ya? Betul. Selama itu memang yang ditunjuk oleh pemerintah, Muhammadiyah siap untuk melayaninya. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak. Sama-sama Pak Bambang. Dr. Andes Haji Tafsir MAG, Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Selamat mengabdi, selamat berjuang. Maturun Pak Dr. Bambang. Sampai ketemu lagi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.